Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kami berkumpul memuji-Mu, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pertolongannya yang ajaib. Dan oleh sebab itu, ibadah minggu ini dihabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Galatia 4 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Menyambut introitus minggu ini, marilah kita memuji Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama.
Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapat kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersuka cita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu, bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu bersuka cita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Mazmur 12
ayat 6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Marilah kita memuji Tuhan untuk merespons berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan pujian Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita nyatakan dengan syukur bahwa Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mengundang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan oleh Pendeta Alfian. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat kasih karunia-Mu yang terwujud dalam berkat keturunan anak dan cucu kami ya Tuhan, yang Engkau beri kepada kami kesempatan untuk bisa merawat mereka ya Tuhan dalam kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama sepakat ya Tuhan mengantar anak-anak dan cucu kami ke dalam ruangan sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus diajar dan terus mengingat setiap kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar, beri mereka hikmat, urapan daripada Tuhan, sehingga setiap yang mereka ajarkan itu berasal dari kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi iman yang kuat bagi anak-anak ya Tuhan. Berkati setiap ruangan sekolah minggu yang akan dipakai, biarlah kuasa Tuhan melawat mereka satu persatu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami antar anak-anak kami dan cucu kami. Haleluya. Amin. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Jemaat sekalian, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Alfian C. Rawung. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Alfian dengan pujian Waktu yang Tepat. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
naikkan pujian ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami dan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang ajaib, yang terus mengantar kami masuk kepada hari-hari yang baru, bahkan tiba di hari Minggu ini ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami ingin mempergunakan kesempatan yang baik ini, hari ini Tuhan, untuk kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya setiap benih firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama itu boleh jatuh di hati kami yang paling baik ya Tuhan. Dan oleh karena kuasa pimpinan Roh Kudus, firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk bisa melakukannya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Layakkan kami Tuhan, sempurnakan kami saat ini untuk kami bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, sesuai dengan tema yang diberikan oleh sinode dan juga ayat acuannya. Kita akan baca silih bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai akhir ayat yang ke-16 kita secara responsoria. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Di bawah judul perikop, Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak."
Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kata Sarah kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat yang ke-7, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan ke Syur, sebuah mata air di padang gurun. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roy, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan almanak kita tahun ini, tema hari Minggu ini berjudul setiap keputusan ada konsekuensinya. Setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya, dan kita akan sama-sama merenungkan tema ini, belajar tema ini dari peristiwa dan kesalahan keluarga Abraham yang sudah kita baca bersama-sama dalam pasal yang ke-16 ini. Next, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya meyakini bahwa yang namanya berkeluarga itu dalam kehidupan keseharian ataupun dalam kehidupan faktanya adalah kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Sehingga dengan pernyataan seperti itu juga saya melihat ada sebuah data terakhir yang dirilis oleh CNN Indonesia tanggal 7 Maret 2024 yang mereka menyatakan bahwa setiap tahun ada 400.000 pasangan yang cerai di Indonesia, dan itu angkanya terus menaik dalam setiap tahunnya. Dan kita juga memperhatikan bersama-sama Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi hari-hari ini, kondisi-kondisi keluarga hari-hari ini, bahkan juga fenomena-fenomena yang sedang dialami oleh berbagai banyak keluarga hari-hari ini, itu semua tidak pernah bisa dilepaskan atau berkaitan tentunya dengan kuasa kegelapan. Kalau hari-hari ini kita juga bisa melihat ada begitu banyak filosofi-filosofi, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu masuk dalam kehidupan keluarga modern pada masa ini. Ya. Seperti ideologi mengenai gender. Ya. Kalau di Indonesia gender masih ada 2 Pak Ibu ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sudah di Thailand, gendernya sudah ada 6 lebih. Ya. Yang tomboy pun juga disebut sebagai gender.
Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak bergender, karena mereka ingin lepas dari sebuah pemahaman tradisional mengenai gender itu sendiri. Mereka berpikir kalau gender itu adalah sebuah pemikiran orang-orang tradisional untuk menandai bahwa ini adalah seorang perempuan dan ini adalah seorang laki-laki. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, belum lagi juga dengan ideologi mengenai LGBT dan lain sebagainya. Belum lagi persoalan-persoalan dalam keluarga. Itu semua kalau kita perhatikan dalam cermat kacamata firman Tuhan, tidak pernah bisa lepas dari kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan peranan keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini. Amin. Masih bersama saya Bapak Ibu? Ya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita juga memperhatikan kehidupan berkeluarga dalam terang kebenaran firman Tuhan atau dalam bahasa teologinya, maka sebenarnya dalam kehidupan keseharian dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dan dihuni oleh orang-orang yang berdosa pula, maka yang namanya pertikaian, perselisihan, pertengkaran satu sama lain dalam keluarga tidak terelakkan. Saya meyakini pasti ada di antara kita yang berkeluarga tidak pernah hidupnya tentram-tenang saja. Pasti ada gejolak-gejolak dalam keluarga, ada pergumulan-pergumulan, ada perselisihan-perselisihan. Kenapa? Karena kalau kita mencermati firman Tuhan, karena inilah sebuah realita bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa dunia ini sudah dalam dosa. Dan orang-orang yang di dalamnya yang bergumul dengan natur keberdosaannya, dengan kelemahannya maksudnya, itu terus berhadapan dengan situasi-situasi yang memberatkan kehidupan kita. Ketika mungkin kita melihat perilaku suami kita tidak cocok dengan perilaku kita, kita mungkin akan terus berdebat dengan dia. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini sebuah kondisi yang sangat real dalam kehidupan berkeluarga, dalam kacamata firman Tuhan, bahwa kehidupan berkeluarga itu akan terus berhadapan dengan yang namanya gejolak, akan terus berhadapan dengan situasi pertikaian, pertengkaran yang tidak bisa terelakkan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang dikasih Tuhan, apakah di Alkitab diberikan sebuah contoh keluarga yang ideal? Kalau saya mau kasih kuis Bapak Ibu, tolong sebutkan 3 keluarga dalam Alkitab yang disebut keluarga ideal atau keluarga bahagia. 3 saja. Agak susah ya, karena memang tidak ada. Kalau ada yang bisa jawab, tadi saya serius mau traktir Bapak Ibu nanti makan nasi padang. Alkitab juga tidak menunjukkan kepada kita sebuah contoh teladan keluarga yang ideal di dalam Alkitab bagi kita bersama-sama. Karena memang tidak ada keluarga yang ideal di dalam Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Meskipun termasuk itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus, orang-orang pilihan Tuhan dalam kondisi berkeluarga juga menghadapi suatu kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan berkeluarga. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin berkata bahwa saya berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun supaya suami saya menjadi suami yang sempurna. Ketika saya mendengar kalimat seperti itu Bapak Ibu ya, itu biasanya kesempurnaan itu terjadi ketika kita sudah ada di surga sana. Kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tak bercacat dan bercelah, tubuh yang tidak lagi mampu berbuat dosa. Jadi kalau ada seorang jemaat berkata, Pak doain supaya suami saya menjadi suami yang ideal bagi istri, atau sebaliknya doakan Pak istri saya menjadi istri yang ideal, itu logikanya kita mendoakan dia supaya cepat. Karena tidak ada kondisi keluarga yang ideal di dalam Alkitab, bahkan juga dalam kehidupan keseharian. Kita juga sudah beriman kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun, bahkan juga kita kehidupan berkeluarga juga sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Tidak akan pernah lepas dari namanya situasi dinamika kehidupan yang terus menghantam kehidupan keluarga kita. Ya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, next. Kalau kita memperhatikan situasi keluarga Abraham, Bapak Ibu, lanjutnya lagi. Sebenarnya pasal yang ke-16 ini ada dalam sebuah kerangkai besar, yaitu mengenai penantian Abraham kepada Allah mengenai janji keturunan. Di pasal yang ke-12 Abraham diberikan janji oleh Allah bahwa aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Dan di dalam pasal yang ke-21 maka janji Allah itu tergenapi, lahirlah keturunan yaitu namanya Ishak. Dan di dalam pasal yang ke-16 ini kita bisa melihat ini adalah sebuah peristiwa situasi yang dialami oleh keluarga Abraham selama 25 tahun mereka menantikan janji Allah. Ya. Dan di dalam pasal 16 ini kita bisa memperhatikan bersama-sama, inilah yang disebut dengan perhara dalam keluarga. Dalam konteks menantikan apa yang sedang kita doakan kepada Tuhan, apa yang sedang kita nantikan daripada Tuhan.
Seringkali kita sedang menantikan berkat daripada Tuhan, menantikan janji daripada firman Tuhan, kegenapan dari firman Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan. Kita akan berhadapan dengan situasi di mana kita seringkali tidak sabar menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Makanya fokus kita ketika kita sedang menantikan janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita, bukan fokus kepada waktunya, kapan Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kami sekeluarga, kapan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga, tapi fokuslah kepada apa itu sendiri. Sebab Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Sehingga yang harus kita pikir adalah mengenai apa yang sedang kita doakan. Ada banyak keluarga Kristen yang bertahun-tahun juga berdoa bergumul untuk punya seorang anak. Tapi sampai mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tidak memiliki seorang anak. Padahal kalau kita bicara mengenai untuk mempunyai seorang anak, Tuhan tidak hanya sekedar Tuhan tidak hanya sekedar nih anak, enggak. Tuhan juga akan harus mempersiapkan orang tuanya. Karena orang tua Kristen itu harus mewariskan iman kepada anak, bukan mewariskan harta benda. Tidak salah kalau kita mempunyai harta benda dan lain sebagainya, mewariskan kepada anak, tidak salah. Tapi warisan iman itu adalah harta yang paling berharga. Dimanapun kita berada, kalau orang tua berhasil mewariskan iman kepada anaknya, percaya kepada Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, anak itu pasti dipelihara Tuhan. Dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain. Tapi ketika kita memperhatikan bersama-sama yang dikasih Tuhan, ini situasi keluarga Abraham, kenyataan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah adalah kami sudah berumur tua. Dari sejak umur Abraham 75 tahun dalam pasal yang ke-12, janji firman itu disampaikan kepada Abraham mengenai aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi 10 tahun kemudian berjalan, mereka tidak mempunyai anak. Artinya usia mereka juga semakin bertambah. Usia Abraham dalam teks ini sudah berusia kira-kira 86 tahun. Sedangkan usia Sarah sudah 75 tahun kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-16. Selisih usia mereka 10 tahun. Jadi mereka berpikir dalam situasi dan kondisi yang ada, rasanya tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Makanya Sarah sebagai seorang istri, dia berinisiatif mengambil sebuah solusi yang ternyata melampaui kehendak Tuhan, solusi yang di luar rencana Tuhan. Sarah menawarkan kepada suaminya untuk mendapatkan keturunan daripada gundik. Makanya dia berkata dalam ayat yang kedua, hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku memperoleh anak. Maksudnya mungkin melalui hubunganmu dengan Hagar dan keturunannya. Seperti itu cara Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi ironisnya ketika Hagar sudah mengandung Bapak Ibu, justru Hagar malah memandang rendah, memandang sebelah mata Sarah sebagai istri pertama atau sebagai istri yang sah. Dan akhirnya apa? Pertikaian tidak terelakkan. Sarah menyalahkan Abraham. Ini karena kesalahanmu, padahal di awal Sarah yang menawarkan solusi itu. Tapi ketika sudah terjadi keributan, ini salahmu. Dan lebih parahnya lagi, Sarah menyalahkan Tuhan. Makanya dalam ayat yang ke-5, kata Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Kesalahan dimulai oleh Sarah. Tapi ujung-ujungnya kesalahan itu dilemparkan juga kepada Abraham. Dan yang paling ironisnya adalah dalam bagian-bagian terakhir, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarah minta kepada Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau begini situasinya, Tuhan sendiri tentukan siapa yang salah. Padahal padahal tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta pimpinan Tuhan, tapi pada akhirnya justru meminta Tuhan untuk mengambil situasi itu terjadi. Dan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terlepas dalam kehidupan keluarga atau tidak berkeluarga, atau belum berkeluarga maksudnya. Kita yang seringkali dalam tanda kutip inisiatif melakukan sesuatu dengan tujuan
mungkin mempercepat jalannya Tuhan dalam kehidupan kita, mempercepat janji Tuhan terjadi. Tapi ketika keputusannya diambil salah dan akhirnya berujung pada konsekuensi yang semakin buruk, kita justru berkata, Tuhan kalau perlu selesaikan ini. Kita justru lepas tangan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memperhatikan dalam Kejadian pasal ke-16 ini, maka situasi ini perlu dilihat dalam kacamata pertanyaan, mengapa persoalan ini bisa terjadi? Mengapa permasalahan dalam keluarga Abram ini bisa terjadi? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya juga mempunyai sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ataupun dinamika kehidupan berkeluarga secara benar juga di hadapan Tuhan. Selanjutnya, oleh karena itu dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-16 ini, kita bisa melihat bahwa ternyata ada 3 faktor yang melatar belakangi keputusan yang salah dan itu berdampak pada konsekuensi yang buruk. Tentu yang pertama adalah faktor mengenai faktor spiritual, faktor kerohanian, kedewasaan rohani kita dalam menghadapi situasi. Kemudian ada faktor kultur atau kebudayaan atau kebiasaan sederhananya. Dan yang terakhir itu faktor personality, kepribadian. Next. Kalau kita bicara mengenai faktor spiritual atau kerohanian, maka bukan sebuah kebetulan kalau pasal 16 ini dibuka dengan sebuah kesalahan. Keluarga Abram itu dibuka dengan pernyataan Sarah. Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan seorang anak. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan tidak memungkinkan aku melahirkan anak. Dalam terjemahannya juga lain saya melihat Tuhan tidak memberi aku anak. Padahal Abram sudah menceritakan itu kepada Sarah bahwa Tuhan akan memberkati kita menjadi bangsa yang besar. Tapi karena situasi keadaan yang terjadi, yang dilihat, fokusnya kepada situasi dan keadaan, maka seringkali kita sembarangan berucap. Kita berkata seperti Sarah, Tuhan tidak memperkenankan aku. Tuhan tidak memungkinkan aku melakukan ini dan itu. Tuhan tidak memberi ini dan itu dalam kehidupan. Sehingga dengan situasi yang menghantui Sarah pada itu, motivasi Sarah mendorong Abram untuk segera berpoligami. Saya percaya pada masa itu praktek poligami juga tidak dibenarkan. Meskipun belum ada aturan yang tertulis pada masa itu ya. Tapi setidaknya dari cerita-cerita, tradisi-tradisi yang berjalan, seharusnya mereka mengerti bahwa kehidupan berumah tangga itu hanya monogami. Suami dan istri, tidak ada istri kedua. Dan tidak ada lagi suami yang lain. Ucapan Sarah pada akhirnya mendorong Abraham untuk berpoligami supaya punya anak. Padahal justru Allah merancangkan Abraham untuk mempunyai keturunan dari rahim Sarah, bukan melalui rahim Hagar. Ketika saya merenungkan bagian ini apa yang dikasih Tuhan, selanjutnya boleh berpindah. Ketika saya merenungkan bagian ini, ternyata seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan apa yang dirasa baik dan apa yang benar. Apa yang dirasa baik dan apa yang dirasa benar dan apa yang benar. Sebagai contoh apa yang dikasih Tuhan, kalau tengah malam jam 12 malam kita makan McD, ya, burger yang besar, kemudian french fries-nya juga, ada es krimnya juga, kemudian juga dengan Big Cola. Itu enak gak? Enak ya, tapi benar gak? Gak benar. Nah seringkali ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi, kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan apa yang kita rasa baik dan juga apa yang benar. Dan kebanyakan kita itu seringnya melakukan apa yang dirasa baik. Apa yang dirasa baik itu sering kita lakukan dibanding apa yang benar. Kita yang memikirkan apa yang baik saja bagi kita, apa yang baik saja, tapi tidak apa yang benar. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dirasa baik, maka tentu situasi itu akan terus menghantui kehidupan kita. Dalam hal ini kita bisa melihat apa yang dikasih Tuhan, bahwa ternyata Sarah melakukan apa yang dirasa baik baginya, bukan apa yang benar. Sarah tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi Sarah melakukan apa yang dirasa baik bagi keluarganya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menikahi gundiknya.
Dan situasi dan keputusan yang diambil ini tentunya tidak pernah bisa lepas dari keadaan itu sendiri. Next. Itu sebabnya ketika saya merenungkan bagian ini apa yang dikasih Tuhan ya. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya belajar ketika kita dikuasai oleh keadaan, situasi, dan pikiran yang salah, serta emosi-emosi yang negatif, itu hanya bisa melahirkan keraguan iman. Kita hanya akan meragukan kuasa Tuhan, ini benar atau tidak ya. Ketika situasi itu menguasai kita. Makanya saya tidak pernah bisa lupa perkataan Pendeta Anto, masalah itu urusan masalah. Dengan kata lain, situasi itu biarlah menjadi urusan situasi. Urusan kita dengan Tuhan. Karena seringkali ketika kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh keadaan, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang salah, dikuasai oleh perasaan-perasaan yang negatif, itu hanya melahirkan keraguan iman. Kita meragukan Tuhan yang sudah di masa lampau menyertai hidup kita. Hanya karena situasi hari ini belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan kepada Tuhan. Saya jadi ingat apa Ibu yang dikasih Tuhan ketika beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika mama saya mulai tanya, Yan, kapan kamu? Teruskan kalimatnya. Kapan kamu? Saya bilang kepada mama saya begini, alah, mana uangnya, ada enggak? Apa mana juga sisa siapin uang enggak? Tapi mama saya cuma jawab dengan sederhana begini, jangan kamu lupa bagaimana Tuhan sudah menyertai kamu. Kamu juga bisa kuliah karena Tuhan. Tanpa sepeser pun mama dan papa keluar uang, itu juga karena Tuhan. Jawaban itu kecil, sederhana, by phone malah, tapi itu menghantam. Apa yang saya rasa itu benar. Benar gak? Perlu kan persiapan semuanya? Bukan tidak perlu persiapan, perlu persiapan. Tapi seringkali kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh keadaan, dan pada akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita di masa-masa lampau. Dan kalau Tuhan sudah menyertai kita di masa lampau, maka juga Dia akan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan selama kita benar-benar fokusnya adalah kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita meragukan Tuhan dan keraguan itu terus dipupuk ya, dengan kita fokusnya kepada keadaan, situasi, itu akan berubah bentuk keraguan itu menjadi sebuah sikap yang melupakan Tuhan. Sikap yang melupakan Tuhan yang tak terbatas. Makanya dalam Kejadian pasal yang kelima, dalam Kejadian pasal yang ke-17 ya, Abraham berkata lagi kepada Tuhan, lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Padahal dalam Kejadian pasal 15 ya Bapak Ibu ya, Abraham itu baru saja melewati peristiwa pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata peristiwa pengalaman bersama dengan Tuhan itu membuat Abraham tidak kebal dengan keraguan. Keraguan itu terus menghantui Abraham. Hanya karena apa? Situasinya yang belum berubah pada masa itu. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, dikuasai keadaan, tidak melihat Tuhan tapi melihat situasi saja, pada akhirnya kita akan berujung pada sebuah keputusan yang salah dalam hidup ini. Kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan ujung-ujungnya pasti bersalah. Bersalah, ada situasi yang salah, kita juga bersalah kepada Tuhan. Kita juga bersalah kepada orang lain yang pada akhirnya juga menjadi korban dari keputusan yang salah itu sendiri. Ada banyak dampak yang akan diterima ketika satu keputusan yang salah itu kita putuskan. Tidak hanya berdampak kepada kita sendiri, tapi juga nama Tuhan dipermalukan. Kita menciptakan suatu keadaan yang chaos dan orang lain juga pasti tersakiti keadaan melalui keputusan kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan apa yang sedang kita pikirkan.
Kita harus berhati-hati, kita harus jaga pikiran kita untuk terus tunduk dalam kuasa firman Tuhan. Saya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya bisa tahu kalau saya sudah terlalu fokus kepada keadaan yang saya hadapi dalam arti kekhawatiran, ketakutan. Itu stres saya dalam bentuk banyak makan. Dan itu warning bagi saya. Kok saya jadi sering makan ya? Awal-awal pengen makan, baru saya makan lagi. Itu warning ternyata dari Tuhan. Oh, pikiranmu banyak yang memikirkan sesuatu. Tapi saya selalu berkata kepada Tuhan dalam doa pribadi, Tuhan tolong saya untuk saya bisa fokusnya tidak kepada situasi tapi kepadamu saja. Jadi ketika warning stres dalam bentuk banyak makan itu justru malah membuat saya menjadi, oh kamu sudah banyak berpikir yang lain-lain, kamu sudah banyak fokus kepada persoalan. Suara dalam hati berkata, yuk kamu fokusnya kepada yang lain yuk. Ya. Ingat perkataan firman Tuhan. Ya. Masa depan itu sungguh ada di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, memberi kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala kekuatanmu kepada Tuhan. Pikiran firman-firman itu yang pada akhirnya bisa membuat kita berubah dari fokus kepada keadaan kepada kuasa Tuhan itu sendiri. Ya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Selanjutnya saya juga merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jika kita mau jujur Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukankah banyak persoalan keluarga itu muncul karena kita kurang percaya pada kebaikan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ada banyak persoalan-persoalan baik itu secara pribadi maupun juga keluarga itu muncul karena kita kurang percaya pada kebaikan dan janji Tuhan. Kita meragukan, lagi-lagi meragukan. Sarah menunjukkan sebuah keraguan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita kurang percaya pada kebaikan dan janji Tuhan, kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mencari pimpinan Tuhan. Kita kehilangan harapan dalam menghadapi sebuah halangan yang sedang kita hadapi. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, sebelum mengambil keputusan, duduklah bersama dengan suami dan istri dan anak, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu ya, tidak. Saya tidak bermaksud mengajari. Tapi ketika saya merenungkan bagian ini, saya justru bersyukur, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu bagi seorang anak muda ini yang belum menikah. Justru saya mendapat pelajaran bahwa ternyata seringkali kalau nanti saya ke depan ada banyak masalah terjadi, itu akan mengingatkan kita kepada kamu kurang percaya pada Tuhan. Sehingga keputusan yang kamu ambil tergesa-gesa tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mencari Tuhan. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan dalam faktor budaya atau faktor kebiasaan, maka sebenarnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, next ya, usulan Sarah itu dalam ayat yang kedua, Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan seorang anak, hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku memperoleh anak. Usulan Sarah ini kepada Abraham tentu bisa menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Bagi orang-orang yang kontra tidak mau dong suami yang dikasih harus menikah dengan orang lain hanya dengan tujuan bisa punya anak. Tapi kalau kita memperhatikan dalam situasi budaya pada masa itu, maka usulan Sarah ini bisa diterima. Kenapa? Karena pada masa itu budaya Timur Tengah kuno memperbolehkan suami itu berpoligami dengan tujuan supaya punya keturunan. Kenapa? Karena filosofi budaya Timur Tengah kuno pada masa itu adalah honor and shame, kehormatan dan aib. Dan kehormatan keluarga itu diukur dari banyaknya keturunan yang dimiliki. Jadi kalau suatu keluarga itu terhormat karena banyak anak, tapi menjadi aib yang besar kalau suatu keluarga tidak mempunyai anak. Bagi orang-orang pada masa itu budaya Timur Tengah kuno, kehormatan itu diukur oleh banyaknya anak. Kenapa? Karena dengan punya anak kita bisa mewariskan. Mereka bisa meneruskan nama kita, bisa meneruskan budaya kita, bisa meneruskan nilai-nilai leluhur kita dan lain sebagainya. Makanya konteks ini Bapak Ibu, ini sangat erat juga dengan kehidupan kita keseharian. Ada banyak juga orang-orang Kristen dalam kehidupan berkeluarga
itu filosofinya berdasarkan budaya, bukan kepada firman Tuhan. Bukan salah ya Bapak Ibu punya anak, tidak salah. Tapi ada banyak orang Kristen ketika saya mendengar kalimatnya gitu ya. Saya pernah mendengar gitu ya. Seorang ibu berkata begini, "Wah, selamat ya. Sekarang sudah punya anak yang cowok meskipun terakhir. Lengkap sudah kebahagiaan." Karena selama itu dia punya anak perempuan doang. Beda kayak kami ya, kami cuma punya perempuan anak doang, belum ada anak laki. Jadi kalau nggak punya anak laki-laki kurang lengkap rasanya kebahagiaannya. Apakah kebahagiaan kita diukur dari kita punya anak laki-laki? Lalu anak-anak perempuan mau diapain? Masih bersama saya? Ya. Ada juga yang mengukur bahwa nggak punya anak berarti Tuhan tidak memberkati keluarga kami. Seharusnya kita bisa melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak punya anak atau punya anak itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Makanya Paulus juga mengatakan dalam surat-surat Korintus, bicara mengenai keluarga, kalau kamu tidak mempunyai anak, itu kamu bisa lebih fokus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai kehidupan kita berkeluarga itu filosofinya lebih kepada budaya. Ya. Bukan berarti salah untuk bisa berbudaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ya. Saya tidak mengatakan bahwa budaya itu salah, tidak. Tapi ini yang saya renungkan ketika saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh selanjutnya. Ternyata ketika saya merenungkan bagian ini, berkeluarga itu sangat erat dengan budaya. Budaya dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Dan tentunya budaya itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan berkeluarga. Jadi nggak bisa kita berkata kita menikah tanpa budaya, tidak. Pasti akan terus kita akan terus berdampingan dengan budaya itu sendiri. Cuma yang perlu kita ingat bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa ternyata melalui kebudayaan itu, cara pandang kita, keinginan kita, nilai-nilai kita, kebiasaan dan ukuran keberhasilan di sekeliling kita itu juga masuk dalam kehidupan berumah tangga, dan kita dipengaruhi olehnya, sehingga kita mengambil keputusan berdasarkan pengaruh budaya itu sendiri. Ya. Selanjutnya, itu sebabnya akan muncul dua kutub seperti ini Bapak Ibu. Apakah budaya itu baik? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan, ekspresi dari kekecewaan pada orang-orang yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan. Karena bagi mereka itu terlalu merepotkan dan membatasi kreativitas, kaku. Tapi di sisi lain kita akan berhadapan dengan sebuah pertanyaan, apakah berbudaya itu salah? Ini bagi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Nah, persoalan kita sebenarnya bukan kepada budaya itu sendiri salah atau tidak. Ya. Next, persoalan kita itu bukan pada tataran baik dan salah terhadap budaya itu sendiri, tapi pada rasa enggan atau kita cuek untuk bersikap kritis mengevaluasi semangat-semangat zaman yang terkandung dalam budaya melalui terang firman Tuhan. Ada banyak juga kelompok Kristen yang terlalu menekankan kebudayaan, tapi firman Tuhan di bawahnya. Tidak salah, tidak ada yang salah. Yesus pun juga lahir dalam sebuah kebudayaan kok. Yesus pun juga disunat. Yesus tetap beradaptasi dengan budaya pada masa itu. Tidak ada yang salah dengan kebudayaan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kita enggan untuk bisa mengkoreksi, mengevaluasi setiap kebudayaan. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap kebudayaan pasti mempunyai semangat zaman di dalamnya. Bayangkan saja seperti contoh tadi di awal, tidak punya anak itu sebuah aib. Padahal kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, anak itu adalah sebuah pemberian daripada Tuhan. Itu bicara mengenai kasih karunia Allah kepada kita. Jadi kita nggak bisa mengukur kebahagiaan kita berdasarkan apa yang kita punya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus senantiasa memperhatikan apa yang di sekeliling kita. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu menjadi salah karena kita dipengaruhi oleh filosofi-filosofi keadaan di sekitar kita. Kita lebih fokus kepada pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata setiap orang yang mengikut aku pikul salib, sangkal diri dan mengikut aku. Sangkal diri itu berarti maksudnya sangkal juga pikiran-pikiranmu yang mungkin juga salah kalau tidak dikoreksi dalam terang firman Tuhan.
Selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Faktor personality atau kepribadian Abraham dan juga Sarah dalam konteks relasinya. Kalau kita memperhatikan pasal 16 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah keluarga Abraham itu ternyata mirip dengan kisah keluarga Adan dan Hawa. Kenapa mirip? Karena istrinya sama-sama menawarkan sesuatu yang salah. Dan suaminya juga mengiyakan tawaran itu sendiri. Sehingga dari sisi relasi, kesalahan bukan cuma pada Sarah saja, tapi juga pada Abraham itu sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam konteks berkeluarga, kesalahan itu bersifat tunggal. Tidak. Kesalahan itu pasti bersifat banyak pihak yang dilibatkan. Ketika suami berbuat salah, tentu juga istri berbuat salah. Jadi nggak ada yang bisa dibilang kamu tidak salah, kamu salah. Persoalannya hanya kamu salah, kamu salah, kamu banyak salahnya. Jadi nggak ada yang bisa saling kamu yang salah, nggak bisa. Seperti Sarah menyalahkan Abraham ini karena salahmu. Tidak, Abraham juga bersalah karena dia mengiyakan tawaran Sarah pada masa itu. Bukan kepada siapa yang salah dan tidak salah. Persoalannya adalah siapa yang salah dan mana yang banyak salah. Ya. Makanya ketika saya memperhatikan bagian ini, Abraham juga salah. Kenapa? Karena Abraham tidak memainkan perannya sebagai suami dengan maksimal. Abraham tidak mengarahkan Sarah untuk memimpin dan mengarahkan kepada firman dan janji Tuhan. Abraham hanya mengiyakan. Ya udah. Nah, suami-suami hati-hati kalau sudah bilang ya udah. Kalau istri sudah bilang ya udah. Jangan ya-udahan dong. Ya. Jadi Sarah sama Abraham sama-sama sebenarnya meragukan Tuhan juga. Cuma caranya berbeda. Sarah menawarkan solusi yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan dan Abraham mengiyakan solusi itu. Sarah menawarkan jalan lain, Abraham juga mengiyakan jalan itu sendiri. Jadi sama-sama salah. Sama-sama meragukan Tuhan. Tidak ada yang tidak meragukan Tuhan, sama-sama meragukan Tuhan. Dan ketika saya merenungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, saya jadi belajar Bapak Ibu bahwa mungkin bisa selanjutnya. Seringkali ketika saya merenungkan bagian ini, seringkali masalah dalam keluarga itu terjadi karena kepala keluarga itu menjalankan peranannya dengan tidak baik dan benar. Seringkali masalah dalam keluarga itu terjadi ketika kepala keluarga tidak menjalankan peranannya dengan baik dan benar. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak lagi menggurui ya. Tapi ketika saya membaca ini bagi saya secara pribadi, ternyata ya. Siapa di sini yang belum menikah? Yang laki-laki, you harus jadi kepala dulu. Kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri, baru bisa memimpin orang lain. Kegagalan kepala keluarga dalam peranannya terjadi karena membiarkan ketakutan menguasainya. Dalam pengalaman ketika saya berjumpa dengan banyak jemaah gitu ya, entah itu dalam sharing mereka ataupun juga dalam konseling. Kepala keluarga gagal menjalankan peranannya dengan baik karena mereka dihantui ketakutan. Takutnya itu bisa bersifat dua. Ya. Takut merasa kurang bisa memimpin, merasa sulit untuk mengambil keputusan, takut jadi teladan. Akhirnya apa? Istri yang ambil alih. Istri yang menjadi kepala tanpa disadari. Atau di sisi lain, suaminya takut tidak dihormati, sehingga dia bersikap menjadi otoriter, penguasa, menyakiti istri berdasarkan aturan-aturan yang ada, menyakiti hati anak. Jadi lagi-lagi apa yang dikasih Tuhan, ini bicara mengenai peranan seorang suami juga diperhatikan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada salah siapa, kedua-duanya juga sama. Jadi apa Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi berkat bagi saya secara pribadi, mungkin juga bagi saudara, bahwa untuk kembali melihat kepada masing-masing peranan kita. Saya pernah membaca satu buku bahwa dalam keluarga itu peranan itu tidak boleh overlapping, tidak ada yang boleh saling melengkapi dan dilengkapi, harus pada jalurnya masing-masing. Itu ketika saya membaca sebuah buku. Selanjutnya,
Ini bagian yang terakhir Bapak Ibu. Saya janji ini bagian yang terakhir. Ya. Dan ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita, menjadi penghiburan peneguhan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dan bekerja pada situasi keluarga Abraham. Bagaimana Tuhan melihat dan bekerja pada kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh keluarga Abraham pada masa itu. Dan kita melihat secara khusus pada pengalaman hidup Hagar pada masa itu. Ayat yang ke-7. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan ke Syur. Garis bawahi kata malaikat Tuhan menjumpai Hagar atau Tuhan menjumpai Hagar. Ternyata pengalaman Hagar itu menjadi sebuah pelajaran sekaligus peneguhan bagi kita bersama-sama. Bahwa meskipun seringkali kita membuat keputusan yang salah, mengalami dinamika persoalan dalam keluarga akibat kesalahan-kesalahan yang kita buat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan menjumpai kita dalam rasa bersalah atau mungkin kita menjadi korban dari kesalahan-kesalahan itu sendiri. Hagar ini adalah seorang korban kesalahan dari Sarah dan Abraham. Tapi juga ia salah karena sudah merendahkan Sarah dan Abram dan pergi meninggalkan majikannya. Tetapi Tuhan justru menjumpai dia di dalam kesalahan dan perasaan yang berdukanya. Dan ketika saya merenungkan ayat yang ke-7 ini, next, saya menjadi sebuah penghiburan bagi kita bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri dalam menanggung kesalahan, dalam menghadapi konsekuensi yang buruk karena kesalahan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Justru Tuhan mengejar kita dalam kesendirian, dalam rasa bersalah kita, dalam keputusasaan kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Ini menunjukkan bahwa Allah mengerti bahwa kesendirian itu bisa membuat kita menjadi semakin sengsara dalam menghadapi keadaan hidup itu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita dikuasai oleh kesalahan. Ada banyak orang ketika dikuasai oleh rasa bersalah, dia bunuh diri. Ada banyak cerita-cerita juga di lapangan kita bisa melihat ketika suami mungkin gagal memainkan perannya, dia dihantui oleh rasa bersalahnya, akhirnya justru dia melakukan tindakan-tindakan yang lain yang berujung kepada mungkin nyawanya sendiri. Tapi justru ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dikuasai oleh kesalahan dan dosa itu sendiri. Allah justru menjadi manusia untuk melepaskan kita dari belenggu kesalahan dan dosa. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang kedua maksudnya. Filipi pasal kedua ayat yang ke-8. Dikatakan begini, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia juga turut merasakan apa yang menjadi kesalahan kita. Dia juga turut merasakan apa yang menjadi rasa kebersalahan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, dalam konteks pribadi ataupun juga dalam konteks kehidupan berkeluarga. Tuhan turut merasakan apa yang dialami oleh kita. Sehingga ketika dia melakukan karya salib itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah berempati kepada kita. Allah turut merasakan kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan demi kesalahan, keputusan-keputusan yang salah, penderitaan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak pernah seorang diri. Dia merasakan bagaimana dipersalahkan oleh orang-orang. Dia merasakan bagaimana dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia itu sendiri, tapi ditanggungkan kepadanya. Dia rela diperlakukan tidak adil oleh karena kita. Dan itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan justru malah bersama-sama dengan kita menghadapi situasi yang buruk itu sendiri. Ini yang menjadi keunikan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa sering kali kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput dari keputusan-keputusan yang salah, tidak pernah luput dari omongan-omongan yang salah, tidak pernah luput dari
perbuatan-perbuatan yang salah. Dan kita juga harus menanggung kesalahan itu sendiri. Tapi ketika kita menanggung kesalahan itu sendiri, ketika kita berhadapan dengan resiko demi resiko karena kesalahan kita, Tuhan juga turut berjalan bersama dengan kita. Dia menemani kita. Dia tidak menghukum kita melalui situasi karena kesalahan kita, tapi justru dia mendidik kita melalui situasi karena kesalahan kita, supaya kita bisa melihat bahwa kita tidak pernah seorang diri. Ada Tuhan yang senantiasa menjaga kita, menyertai kita, dan Tuhan terus menuntun kita untuk tidak jatuh kepada lubang yang sama dan sama. Tuhan justru terus menyertai kita untuk terus dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Sehingga tidak ada keluarga yang tidak akan ada keluarga Kristen yang jika dia memahami bahwa Tuhan senantiasa menyertainya, perhara apapun yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga tidak akan menjadi masalah besar selama Tuhan menyertai kehidupan keluarga itu, dan mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita angkat suatu pujian untuk meresponi firman Tuhan. Bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran kehidupan yang kami pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa seringkali kami Tuhan di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, dalam kehidupan keluarga bersama dengan-Mu ya Tuhan, kami tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan ya Tuhan. Kami tidak pernah luput dari keputusan-keputusan yang salah, dan kami juga harus berhadapan dengan resikonya. Kami juga harus berhadapan dengan konsekuensinya ya Tuhan. Tapi kami juga bersyukur melalui firman Tuhan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri dalam menanggung kesalahan kami. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang turut merasakan kesalahan kami, yang turut juga mengerti bagaimana kami menghadapi situasi yang berat akibat kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa ketika Tuhan menjumpai kami dalam kesalahan dan keputusan kami yang salah dan resiko yang harus kami tanggung ya Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai kami, itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli akan kami dan Tuhan mau menolong kami ya Tuhan. Dan oleh karenanya ya Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan, kami sebagai manusia-manusia yang lemah dan rapuh di hadapan Tuhan, yang acap kali berbuat salah di hadapan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa itu di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan kami yang masih sendiri ya Tuhan. Kami mohon terus Roh Kudus pimpin kami supaya kami tidak salah mengambil jalan keputusan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan kami dalam menghadapi situasi yang tidak mudah bagi kami. Dan juga Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus supaya pikiran kami tidak dikuasai oleh keadaan, tapi biarlah pikiran kami itu dikuasai oleh terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman itu Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman ini terus berbicara kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya firman ini menjadi semakin jelas dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Tuhan terus memberkati jemaat-Mu tempat ini, kehidupan keluarga-keluarga jemaat tempat ini Tuhan, Tuhan terus sertai. Biar mereka menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang sukses dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, selama firman itu berkuasa di hati kami dan Tuhan menjadi kepala dalam kehidupan kami maupun juga dalam kehidupan berkeluarga, maka kami mampu menghadapi situasi yang tidak mengenakan dan masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami juga pada hari ini bersama-sama ya Tuhan bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden kami yang sudah terpilih ya Tuhan, Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran ya Tuhan. Kiranya dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan Roh Allah yang kudus, mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka mempunyai roh untuk terus takut akan Tuhan dan mengerjakan semua hal-hal untuk kemajuan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada masa-masa akhir peralihan ya Tuhan dari Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan kepada presiden yang terbaru ya Tuhan. Tuhan juga terus tolong dan menyertai kehidupan beliau. Dalam masa-masa akhirnya juga Tuhan terus memberkati kepemimpinannya ya Tuhan, supaya di bawah kepemimpinannya ya Tuhan, bangsa ini tetap kondusif ya Tuhan, tetap aman, tetap damai sejahtera ya Tuhan. Bahkan juga TNI, Polri dan pihak-pihak yang terkait ya Tuhan sebagai garda terdepan demi keamanan bangsa Indonesia ini Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami tolak segala ideologi radikalisme ya Tuhan, anarkisme ya Tuhan, roh-roh pemberontakan bagi dalam Indonesia ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi garda-garda terdepan ya Tuhan untuk terus menanggulangi kekacauan-kekacauan yang mungkin akan terjadi ke depannya ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah shalom Tuhan juga ada bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perdamaian di Ukraina ya Tuhan, dan juga Rusia dan juga Israel ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, biarlah shalom-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu juga terus ada bagi mereka ya Tuhan. Tuhan membalut dan Tuhan menghibur mereka yang menjadi korban dari peperangan dan pertikaian ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama bagi jemaat-Mu ya Tuhan ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam masa-masa pemulihan. Tuhan memberkati dan Tuhan terus semakin menyembuhkan untuk Ibu Endang Sujaryono ya Tuhan, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota ya juga Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah melalui terapi ya Tuhan, obat-obatan, makan minuman yang dikonsumsi oleh mereka ya Tuhan, mendatangkan kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan tambah-tambahkan iman pengharapan mereka, sukacita damai sejahtera Allah terus mewarnai hati mereka, sehingga mereka tidak terfokus pada keadaan, melainkan mereka optimis percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka menghadapi masa-masa pemulihan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, bagi anak kami ya Tuhan, Genesis, Giana juga dan Nathan ya Tuhan. Bahkan juga bagi Bapak Orlando Lalamentik ya Tuhan, yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit Hermina Galaksi ya Tuhan. Dan juga Bapak Diaken Adion ya Tuhan Pranata, dalam keadaan kurang sehatnya ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur kuasa-Mu ya Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu Tuhan menjamah mereka dan merawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk terus berjuang dalam masa-masa kelemahan tubuhnya untuk sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan mereka yang sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, teman hidup dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk senantiasa kuat dan semangat untuk menghadapi pergumulan, dan yakinkan mereka ya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri, dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang sedang Tuhan persiapkan bagi mereka ya Tuhan. Ajar kepada kami semua sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan untuk senantiasa taat dan sabar dalam menantikan setiap doa dan harapan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang sudah di usia lansia, usia emas. Tuhan memberkati mereka, kesehatan juga ada bagi mereka ya Tuhan.
Sukacita juga ada bagi mereka ya Tuhan. Bahkan teladan hidup mereka ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Segala hal yang mereka butuhkan, mereka perlukan dan mereka gumuli ya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang pasti menjawab dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pelayan GKI Persekutuan ini ya Tuhan. Dari gembala sidang kami, Ibu Pendeta Riana Manjadewi ya Tuhan. Bahkan juga bersama dengan majelis dan aktivis yang terus melayani bersama-sama dalam gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, hikmat daripada Tuhan, kebersamaan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan juga Tuhan terus memberikan kepada kami kesatuan hati, kerendahan hati ya Tuhan, untuk saling menopang satu sama lain, untuk saling menguatkan satu sama lain, bahkan saling bahu-membahu ya Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar yang sedang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga terus mendoakan ya Tuhan untuk urusan-urusan mengenai surat-surat gereja. Tuhan memberkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan bagi sinode kami ya Tuhan. Tuhan memberkati MPS maupun juga MPP ya Tuhan. Ketua sinode kami Tuhan Bapak Pendeta Ronald Manalu bersama dengan Ketua MPP kami ya Tuhan Bapak Pendeta Anton Angkau ya Tuhan. Tuhan berkati dengan seluruh jajarannya yang ada ya Tuhan. Biarlah melalui mereka visi daripada Tuhan ditangkap dengan jelas, dan kami bergerak dalam pimpinan Tuhan. Kami melayani Tuhan dalam visi yang sama, dalam roh yang sama ya Tuhan, dalam kesamaan hati, dalam kerendahan hati ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala agenda-agenda, program kerja, program pelayanan Tuhan yang sedang terus dikerjakan oleh sinode kami ya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan terus campur tangan di tengah-tengah kami, supaya semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan gereja kami GKI ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Clarce Nusale ya Tuhan, anak Brigita Kolose ya Tuhan, Bapak Thomas Yusak ya Tuhan, Bapak Regi Angkau ya Tuhan, Saudari Juliani Sitinjak ya Tuhan, Saudari Nicole ya Tuhan, dan Ibu Stefani ya Tuhan, bersama juga dengan Bapak Flasius Nusale ya Tuhan. Mereka yang berulang tahun, biarlah mereka boleh merayakan pertambahan usia mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka merayakan pertambahan usia, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menyertai mereka, dan mereka terus diperlengkapi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baik ke depan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan mereka berkeluarga, kehidupan mereka dalam merancang masa depan, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Kami yakin dan sungguh percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa tidak luput ya Tuhan, berdoa untuk terus bagi daerah kami ya Tuhan, lingkungan kami, gereja ini ya Tuhan, di RT 01 RW 06B Jaka Permai ya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berkati, biarlah terus damai ya Tuhan, terus aman ya Tuhan, warganya saling gotong royong ya Tuhan, saling menolong ya Tuhan, sehingga tercipta kedamaian, keamanan bersama-sama ya Tuhan. Tidak ada perselisihan ya Tuhan. Beri kami masing-masing yang ada di lingkungan ini ya Tuhan, setiap tetangga-tetangga kami ya Tuhan, depan belakang kanan kiri ya Tuhan, roh kelemah lembutan ya Tuhan, supaya kami boleh saling mengasihi satu sama lain dan saling memperhatikan satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dan mungkin juga ada banyak doa-doa secara pribadi yang dinaikkan kepada Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan bekerja indah pada waktunya di dalam doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa sabar dan terus menantikan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 yang ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan dari penghasilanmu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita doakan persembahan ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita bacakan warta jemaat, ada kesaksian dari Bapak Ulis. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, salam Bapak Ibu.
Terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk membawa satu kesaksian untuk kita semua. Ya inilah kalau dadakan jadi mesti ambil nada gitu, jadi sedikit mengganggu konsentrasi jemaat. Biarlah ya, kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya akan membawakannya biar menjadi berkat. Amin. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, kaulah segalanya. Haleluya, Zara Hosana. Haleluya, puji bagi Dia. Haleluya, Zara Hosana. Terpujilah namamu. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, kaulah segalanya. Haleluya, serah ke sana. Haleluya, glory baginya. Haleluya, serah ke sana. Terpujilah namamu. Haleluya, serah hosana. Haleluya, glory bagi Dia. Haleluya, serah hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Mohon maaf karena mendadak kurang persiapan, jadi harap maklum. Mungkin di hari-hari minggu-minggu berikutnya kita memperbaiki lebih baik lagi. Tapi saya nggak berani janji, sebab janji untuk Tuhan bahaya. Terima kasih. Terima kasih kesaksian Bapak Ulis. Belum dipanggil udah nyelonong ke depan tadi. Jadi Pak Ulis rupanya sering nyanyi ya. Jadi musik kemana, nyanyi kemana gitu Pak. Terima kasih, tapi Pak keberanian daripada saya salah. Untuk selanjutnya tambahan warta jemaat. Terima kasih kepada Pendeta Alfian Raung yang telah memberikan ceramah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah PKB akan dilaksanakan hari ini tanggal 14 Juli pada jam 11 setelah ibadah. Ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli pukul 10 di gereja. Yang kelima, akan dilaksanakan ibadah penghiburan keluarga Bapak Penatua W. Nainggolan pada hari Sabtu 27 Juli pukul 11 di gereja. Yang keenam, ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli pukul 9 di gereja. Yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nyanyian pengutusan, mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi jemaat, bagi Tuhan. Pelangi kasih. terus bekerja dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan terus sedang merendam suatu karya yang mulia, pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami sebagai keluarga Kristen di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa rencana-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Yakinkan kami selalu ya Tuhan bahwa
Tuhan mempunyai rencana yang besar dan kami harus senantiasa bergantung sepenuhnya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama-sama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Oleh karenanya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami muji kebesaran